Seorang remaja laki-laki yang diduga merupakan siswa SMP di kota Bekasi ditemukan tewas setelah melompat dari gedung parkir Metropolitan Mall Bekasi beberapa waktu yang lalu. Fenomena ini bukan fenomena baru yang terjadi. Tercatat angka 2.000 kasus bunuh diri dalam beberapa tahun terakhir, dan 46%-nya atau sekitar 900-an kasus tersebut dilakukan oleh remaja kita. Artinya ada satu permasalahan di tengah-tengah remaja kita berkaitan dengan kondisi mental mereka yang sedang rusak atau tidak baik-baik saja. Ini merupakan di antara potret buram dunia pendidikan kita di negeri ini. Selain itu, misalnya kita bisa melihat kasus kriminalisasi terhadap guru juga marak terjadi. Kasus yang terbaru misalnya yang menghebohkan jagat dunia maya kita adalah kasus yang menimpa salah seorang guru honorer di Konawe Selatan, Ibu Supriyani, yang harus berurusan dengan penegak hukum karena berupaya mendisiplinkan muridnya di sekolah. Kemudian juga ada data yang tidak kalah mirisnya, yaitu banyaknya oknum guru yang terjerat pinjol atau pinjaman online, di mana dari sekian kasus pinjaman online ini yang paling banyak mendominasi itu adalah para guru. Nah, inilah sekelumit persoalan atau potret buram dunia pendidikan kita hari ini, yang tentu saja seharusnya ini mendapatkan solusi segera. Di dalam Islam misalnya ditekankan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bagaimana menyiapkan peserta didik yang beriman dan bertakwa ini menjadi harga mati di dalam pendidikan Islam jika ingin memperbaiki generasi kita di masa yang akan datang. Keimanan mereka terhadap takdir misalnya, kalau kita kaitkan dengan kasus yang kami sebutkan di awal, tentu menjadi penting. Kalau keimanan terhadap takdir ini misalnya tidak tertanam baik di tengah generasi kita, maka tentu hasilnya bisa fatal, akan mengakibatkan munculnya generasi-generasi yang gampang putus asa, kehilangan harapan, dan lain sebagainya. Ini adalah masalah keimanan. Kemudian keterikatan pada hukum syara juga akan membentuk pribadi-pribadi yang takut terhadap ancaman yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku perbuatan-perbuatan dosa. Nah, misalnya pelaku bunuh diri diancam dengan azab yang sangat pedih di dalam Islam. Yang berikutnya adalah penghargaan terhadap sosok guru sebagai salah satu aktor utama di dalam pembentukan generasi kita juga diperlihatkan dengan serius oleh penguasa-penguasa Islam di zaman kekhilafahan Islam. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab misalnya, jadi beliau sanggup mengeluarkan dari Baitul Mal untuk gaji seorang guru itu sebesar 15 dinar atau sekitar 50 juta rupiah. Ini adalah angka yang luar biasa besar kalau kita bandingkan dengan penghargaan terhadap guru hari ini yang terbilang sangat kecil. Bagi sebagian orang mungkin ini gaji yang terlalu besar, upah yang terlalu besar. Tapi mari kita berpikir sejenak, kenapa kita tidak heran dengan guru yang seharusnya di tangan mereka lah dititipkan generasi kita itu dihargai sangat sedikit, sementara para biduan telanjang itu dihargai selangit, padahal mereka sebenarnya menciptakan efek buruk terhadap generasi kita hari ini dan di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu seandainya negeri ini benar-benar memperhatikan masalah pendidikan kita, pemerintah kita mau mengambil aturan Islam yang sempurna dan paripurna ini untuk mengatur kehidupan di negeri ini, termasuk diantaranya dalam masalah pendidikan, tentu cita-cita kita bersama untuk mewujudkan Indonesia emas di masa mendatang itu bukan sekedar slogan atau hayalan semata.